Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu ada sebuah media pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah media pembelajaran dari Ibu. Nah, ini adalah media pembelajaran yang bernama Papan Mading Teks Eksplanasi. Nah, sebelum Ibu jelaskan berkaitan dengan media, Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, di mana penjelasan ini menjelaskan terjadinya fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan ilmiah, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena alam. Nah, adapun strukturnya, teks eksplanasi dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga itu ada interpretasi atau kesimpulan. Nah, untuk struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, ini berisi tentang perkenalan atau penjabaran awal dari sebuah teks eksplanasi. Lalu yang kedua itu ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan sebab dan akibat proses itu terjadi atau fenomena itu terjadi. Lalu yang ketiga itu tentang kesimpulan atau interpretasi, ini menjelaskan intisari dari pokok penjelasan pernyataan umum dan deret penjelas. Nah, sekarang kita masuk ke media pembelajarannya. Nah, di sini kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu masing-masing akan mendapatkan tugas yang Ibu berikan. Nah, tugas yang Ibu berikan itu, nah, ini Ibu jelaskan di sini ada teks eksplanasi, lalu ada pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi sudah Ibu jabarkan ini. Lalu yang kedua itu ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, di bagian yang kuning ini nanti ada sebuah kertas yang Ibu bagikan itu kalian. Di situ ada kertas yang memiliki penjelasan dari pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Nah, kalian harus mampu meletakkan sobekan kertas atau teks tadi ke pernyataan umum, deret penjelas ini. Nah, harus sesuai dan harus tepat. Lalu di sini ada contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi ini ada karena kalian 3 kelompok, jadi ada 3 topik bahasan. Misalnya yang pertama ini ada gerhana bulan. Nah, di situ Ibu nanti akan membagikan ini ke kalian. Nah, di sebuah kertas, sebuah gulungan kertas. Nah, gulungan kertas ini berisi kalimat atau paragraf yang belum tersusun. Nah, tugas kalian per kelompok itu adalah menyusun kalimat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Seperti struktur teks eksplanasi itu kan ada 3. Nah, di dalam gulungan kertas ini adalah sebuah teks eksplanasi dan memiliki paragraf-paragraf yang belum disusun. Ya, tugas kalian itu adalah menyusun paragraf-paragraf tersebut sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang pertama penjelasan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan, sudah menyusun gulungan teks ini dengan baik dan benar dan tepat, kalian per kelompok akan diperintahkan maju ke depan untuk menempelkan hasil karya kalian di papan ini. Nah, di kedua gulungan kertas ini itu berisi teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan dan Banjir. Nah, kalian menempelkan hasil kalian di sini. Dan di sini lalu kalian maju per kelompok 1, maju bergantian dan kalian jelaskan tentang hasil produk atau kerja kalian mengenai penyusunan paragraf teks eksplanasi. Lalu yang terakhir itu ada seperti ini yang akan Ibu bagikan ke kalian, dan tugasnya ini adalah mencocokkan dengan pengertian dari struktur teks eksplanasi. Misalkan kelompok 1 mendapatkan teks berupa informasi
informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Nah, kalian tadi harus mengingat yang sudah dijelaskan tentang struktur eksplanasi. Ini kan berisi tentang informasi mengenai sebab akibat suatu proses. Nah, kira-kira ini termasuk penjelasan dari pernyataan umum, deret penjelas, atau interpretasi. Nah, ini kan informasinya mengenai sebab akibat. Jadi ini termasuk dari deretan penjelas. Jadi kalian selipkan saja di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya intisari. Intisari ini masuk ke dalam interpretasi atau kesimpulan. Dan yang terakhir ini pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Nah, ini masuk ke pernyataan umum. Nah, untuk selanjutnya tugas yang menyusun paragraf teks eksplanasi ini adalah contohnya seperti ini. Nah, pada teks gerhana matahari, gerhana bulan ini di dalam gulungan ini belum disusun seperti ini. Nah, tugas kalian adalah menyusun. Nah, setelah itu kalian tempelkan ke sini. Nah, kalian jelaskan paragraf gulungan pertama atau paragraf pertama ini menjelaskan tentang apa? Yaitu menjelaskan tentang pernyataan umum di mana berisi tentang penjelasan atau perkenalan dari teks gerhana bulan. Lalu yang kedua itu adalah paragraf deretan penjelas. Nah, paragraf deretan penjelas ini kenapa termasuk deretan penjelas? Karena itu berisi tentang sebab akibat terjadinya proses gerhana bulan. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dari teks eksplanasi berjudul gerhana bulan. Jadi itulah penggunaan media pembelajaran teks eksplanasi yang berjudul papan atau mading teks eksplanasi kelas 6.